Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Widilia, para pengurus DKM, Ketua dan pengurus Majelis Taklim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang hadir dari masjid sekitar Masjid Widilia dan juga di luar Widilia, juga di luar Citra Indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam semua urusan kita, menjadikan kehadiran kita ini memberkahi dalam seluruh kehidupan kita, dan juga mengabulkan doa-doa kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan teruskan kajian tafsir Al-Quran Surah Al-An'am ayat 31. Surah Al-An'am ayat 31. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illahi hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun wa mal hayatud dunya illa la'ibun waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun afala taqilun qad ta'lamu innahu la yahzunuka alladzina yaquluna fa innahum la yukazzibunaka walakinna الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون
والذين كذبوا بآياتنا سم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بلى إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira alladhina kazzabu biliqa'illah. Sungguh Allah menggunakan kalimat qasam, yaitu kalimat yang menegaskan kepada kita semua betul-betul akan terjadi bahwa orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan pertemuan dengan Allah? Yang pertama yang dimaksud dengan pertemuan dengan Allah adalah terputusnya kehidupan dunia ini. Setiap orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengalami pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di alam kuburnya itu adalah saat yang pertama manusia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nanti yang menemui ini malaikat dulu. Yang kedua yang disebut dengan liqa'illah adalah pembalasan terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah memberikan janji, misalnya kalau engkau beriman dan beramal soleh, maka engkau akan temui balasan terhadap iman dan amal soleh itu. Sebaliknya juga demikian. Yang ketiga yang dimaksud pertemuan dengan Allah adalah pertemuan yang sesungguhnya, yaitu nanti bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang paling tinggi dari seluruh nikmatnya adalah bertemu dengan Allah. Gambarannya, kalau kita datang ke satu tempat lalu kita dijamu habis-habisan, maka seluruh jamuan yang ada di situ itu semuanya enak, semuanya nikmat. Tapi kita menjadi lega kalau ketemu dengan orang yang menjamunya itu. Sama dengan itu kurang lebih yang disebut dengan liqa'illah, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu dengan saudara senang, ketemu dengan kawan senang, ketemu dengan orang yang sudah lama nggak ketemu, aduh senang sekali. Bagaimana kalau kita ketemu dengan zat yang paling kita cintai, yang selama ini kita beribadah kepadanya, yang selama ini syariatnya itu kita laksanakan. Maka yang disebut dengan liqa'illah ini adalah pertemuan yang sesungguhnya nanti orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan sungguh rugi orang yang tidak percaya atau mendustakan tentang pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kehidupan di dunia ini. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtah, sehingga apabila datang kepada mereka as-sa'ah, hari kiamat, datangnya itu baghtatan, secara tiba-tiba. Seluruh orang mukmin memahami kiamat itu ada dua.
Pertama, kiamat kecil, yaitu diwafatkannya masing-masing kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kiamat besar, hancurnya alam semesta ini. Dua-duanya nggak ada yang tahu. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baghtatan, tiba-tiba. Hari ini masih main sama kita, masih ketemu sama kita, masih silaturahim sama kita, meninggal tiba-tiba, karena tidak ada pemberitahuan kecuali orang-orang yang ulul albab, yang tahu intisari hidup, bahwa kalau kita sudah umur di atas 40 tahun itu sudah tanda, bahwa kalau rambut sudah mulai putih itu sudah tanda. Tapi ada orang yang tidak peduli sama tanda, sehingga ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia langsung rugi di situ. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, orang sangat rugi dia ketika hidup di dunia tidak mau berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak percaya pada Allah. Sampai ketika datang kematian yang sebenarnya, mereka akan berkata, ya hasratana ma farratna fiha. Mereka akan berkata, alangkah besar penyesalan kami, ya hasratana ala ma farratna fiha, terhadap kelalaian yang telah kami lakukan. Kelalaiannya itu tidak beriman, kelalaiannya itu menafikan kepercayaan bahwa kita akan ketemu dengan Allah. Kenapa disebut lalai? Karena pada dasarnya semua orang itu sudah punya perjanjian dengan Allah. Ketika dia berumur 4 bulan di dalam rahim ibunya, semua kita itu sudah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Lalu semua kita mengatakan qalu bala syahidna. Nah, bagi orang-orang yang tidak mengetahui ini dari Al-Quran, maka dia akan mengatakan, nggak terasa kok, nggak merasa dia bahwa itu ada perjanjian seperti itu. Kalau nggak merasa, coba tanya, apakah ketika Anda dilahirkan Anda ngerasa apa-apa? Apakah Anda saat itu ketika dilahirkan itu ngerti siapa orang yang hadir di sekitar situ? Jangankan waktu melahirkan, 1 tahun aja setelah dilahirkan itu, ngerti nggak apa yang diomongin oleh orang-orang tersebut? Siapa orang yang pertama kali memegang Anda? Nggak tahu kita. Ini artinya adalah bahwa ada masa dalam kehidupan kita itu akal itu tidak berfungsi, yang berfungsi adalah hati. Begitu juga dengan pertama kali ketika Allah meniupkan roh di dalam jasad kita. Akalnya belum berfungsi, akal itu berfungsi nanti. Anak kecil itu yang berfungsi pendengarannya dulu. Matanya ngelihat, tapi tidak terekam sama sekali ke dalam hatinya, tidak terekam sama sekali. Pendengaran dululah yang pertama-tama. Nah, di situ. Tapi hati sudah berfungsi sebelumnya. Maka ilmu yang seperti ini hanya bisa didapati kalau kita membuka Al-Quran. Orang-orang yang melupakan pertemuan dengan Allah, bahasa mudahnya yang tidak mengimani Allah, begitu meninggal dunia dia akan nyesel. Ma farratna fiha, dia akan menyesal terhadap kelalaian yang telah kami lakukan, tidak beribadah, lalai untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum yahmiluna auzarahum, karena mereka sudah diberikan hidup oleh Allah, dan hidup itu setelah dia balik ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka isi kehidupannya semuanya perbuatan dosa.
wa hum yahmiluna awzarahum ala duhurihim. Mereka membawa dosa itu di atas punggung mereka. Jadi untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa semua amalan yang kita lakukan di dunia akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan auzarahum ala duhurihim, mereka akan membawa dosa-dosa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Pertemuan mereka dengan Allah itu menjadi beban. Karena selama ini mereka tidak berbakti, tidak menaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti ditanya oleh Allah pertanyaan yang sederhana, siapa Tuhanmu? Nggak bisa dia jawab. Siapa nabimu? Dia nggak bisa jawab. Karena hatinya selama ini tidak terlintas untuk betul-betul beriman kepada Allah, untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ala sa'ama yazirun, sungguh amat buruk apa yang mereka pikul. Karena apa yang mereka pikul dari amalan-amalan selama hidup itu akan menyulitkan mereka pada fase berikutnya. Setelah alam barzah, kita akan memasuki alam akhirat. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun. Dan tidaklah kehidupan dunia itu bagi orang-orang yang tidak mengimani Allah, bagi orang-orang yang tadi lupa bahwa ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka itu kehidupan dunia itu tidak lebih dari sekedar permainan. Tidak lebih dari sekedar permainan. Apa itu permainan? Aktivitas yang tanpa tujuan, itu permainan. Kalaupun ada permainan yang kemudian ada hadiah, itu ada reward, ada penghargaan, itu hanya berhenti di dunia. Sehingga hidup mereka itu betul-betul seperti permainan. Berlomba-lomba dalam kekayaan, berlomba-lomba terhadap banyaknya orang yang bisa dikuasai, berlomba-lomba terhadap banyaknya anak, banyak hal yang hanya berhenti di dunia. Tidak ada yang tersimpan di akhirat. Itu yang disebut dengan permainan. Habis ya habis. Anak kecil habis main, habis bertengkar, habis. Makanya kalau anak kecil kalau bertengkar nggak usah dimasukin hati ke orang tuanya. Habis itu mereka main lagi. Kasih makanan itu nanti menyatukan anak-anak itu. Makanan itu membuat anak-anak menjadi bersatu kembali. Kasih makanan selesai. Sama orang-orang yang bermain di politik juga begitu, kasih makanan selesai. Kepentingan mereka terpenuhi, selesai. Ini disebut dengan permainan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun. Bagi orang yang tidak beriman, kehidupan dunia itu tidak lebih dari permainan. Walahwun, dan kelengahan. Kelengahan itu apa artinya? Kelengahan itu adalah melakukan kegiatan yang menyenangkan hati, tetapi tidak penting sesungguhnya. Maka orang yang tidak beriman seringkali kalah prioritas. Yang dipenuhi oleh dirinya adalah yang mengenakkan bagi hawa nafsunya. Apa yang mengenak buat saya, apa yang dihabiskan semuanya, ini yang melengahkan.
dia lupa beribadah, dia lupa berbuat baik karena Allah. Kalaupun dia berbuat baik ada tujuan dunia, dia lupa untuk bersilaturahim, dia lupa untuk yang semuanya itu diniatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lengah. Karena dia lengah, maka tidak ada satupun yang tersimpan dari amalannya itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walad darul akhirati khairun lilladzina yattaqun. Padahal bagi orang-orang yang beriman itu kebalikannya, kehidupan dunia itu adalah sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Oleh sebab itu orang-orang yang beriman menjadikan seluruh kehidupannya ini bernilai ibadah. Kemanapun dia pergi, dia niatin ibadah. Kemanapun, sehingga yang dilakukannya itu selalu kebaikan. Dia selalu bisa meniatkan untuk ibadah. Mau jalan-jalan kemana, niat dulu ibadah. Ya Allah, saya ingin jalan-jalan di muka bumi ini, melihat berbagai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal di sana nanti main bola dan lain sebagainya, itu bagian dari niat yang besar tadi. Oleh sebab itu, ini dikatakan di sini, kehidupan di akhirat itu lebih baik bagi siapa? Lilladzina yattaqun. Bukan bagi orang yang beriman, tapi bagi orang yang bertakwa. Karena bertakwa itu sudah mengimplementasikan imannya dalam bentuk ibadah. Maka yang disebut oleh Al-Quran, syarat yang utama untuk masuk ke dalam surga itu bertakwa. Beriman syarat, tapi dia hanya syarat di awal. Tapi kalau sudah bertakwa, kalau sudah keimanannya itu mampu mengimplementasikan ibadah-ibadah, aktivitas-aktivitas di dunia yang diniatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang benar. Oleh sebab itu orang yang beriman itu sama-sama dia hidup di dunia, sama-sama bermain-main, tetapi karena niatnya kepada Allah, maka selalu tersimpan kebaikannya itu. Dia punya prioritas. Oh, saya ini prioritasnya. Ini untuk kehidupan akhirat saya. Ini semua saya prioritaskan. Bahkan ketika dia beribadah, bahkan dia ketika istirahat sekalipun, maka istirahatnya itu bernilai ibadah. Ibadah di istirahatnya saja bernilai ibadah. Perbedaannya hanya sederhana, tapi nanti efeknya berbeda jauh. Satu beriman, satu tidak beriman. Satu beramal diniatkan kepada Allah, satu yang penting beramal saja. Sudah berbeda. Oleh sebab itu bagi orang yang beriman, ada perbuatan-perbuatan yang sederhana. Yang kalau dalam investasi ini kita sebut, ini investasi kecil. Tapi efeknya itu luar biasa. Kita punya prinsip dalam investasi itu, seberapapun kita punya uang, kita investasikan. Mungkin hanya 500 kita investasikan, mungkin hanya 100 kita investasikan. Dalam ibadah juga demikian. Zikir itu adalah perbuatan yang sangat kecil, hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kita tidak memiliki banyak kegiatan, hanya menyebut nama Allah, hanya Allah, Allah, Allah dalam hati. Alhamdulillah, 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 hanya begitu. Tapi kalau zikirnya itu adalah kalimatani
khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Tapi kalau zikirnya itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau zikirnya itu panjang seperti itu dan mencakup ada pujian, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, maka itu ringan di lisan tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita beramal soleh, apalagi kalau kita dalam majelis ilmu, apalagi kalau kita sholat 5 waktu, itu udah luar biasa besar. Maka ketika ada orang yang beriman, dia tidak ada dalam kebaikan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat yang ada di situ, dia rugi. Ada kesempatan yang diberikan oleh lembaga kepada orang-orang yang beriman yang ada di situ, lalu dia tidak ikut di dalamnya, dia rugi. Cuman kerugian itu nggak kelihatan sekarang. Seandainya semua yang kita lakukan itu langsung kelihatan seperti otomatis yang ada di handphone kita kan punya itu catatan bank yang ada di situ. Seandainya itu langsung bisa dilihat, maka akan banyak orang yang berbuat baik. Tetapi karena tidak ada seperti itu, maka menjadi abstrak. Hanya betul-betul orang-orang yang kuat imannya, yang mantap amalnya, yang istiqomah melakukan perbuatan baik. Yang imannya tidak kuat, yang amalannya tidak mantap, tidak akan melakukan. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian semua menggunakan akal kalian untuk bisa memahami dua kehidupan ini, dunia dan akhirat? Bagi orang yang beriman dan bagi orang yang tidak beriman itu berbeda. Qad na'lamu, ini berbeda tema lagi. Qad na'lamu, sungguh kami mengetahui Muhammad, sungguh kami Allah mengetahui. Innahu la yahzunukal ladzina yaqulun, sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan kepadamu Muhammad, la yahzunuka, membuat engkau sedih. Apa ini? Nabi dapat wahyu dari Al-Quran, lalu disampaikan kepada orang-orang Quraisy. Tapi mereka justru mengatakan Muhammad itu buat sendiri wahyu. Al-Quran itu hanya cerita-cerita masa lalu. Padahal itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diajak oleh Nabi untuk beriman. Berimanlah kalian, niscaya kalian akan mendapatkan pahala dari keimanan itu nanti di akhirat. Karena akhirat ini abstrak, maka mereka sulit untuk percaya. Bahkan nanti mereka sampai mengatakan Muhammad itu bohong, sehingga Nabi sedih. La yahzunuka alladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Kata Allah, jangan engkau bersedih seperti itu, karena sesungguhnya pada hakikatnya mereka bukan mendustakanmu. Mereka bukan mendustakanmu. Walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah mereka mengingkari tanda-tanda kebesaranku yang berupa Al-Quran. Ada Al-Quran sudah dibawa oleh Nabi kepada mereka, tapi mereka mengatakan kami nggak percaya. Lalu Nabi yang menyampaikan Al-Quran itu kena perasaannya.
Nabi ngerasa, ya Allah, saya sudah sampaikan, tapi ternyata tidak ada yang mau dengar. Sama sekarang, kita menyampaikan Al-Quran ini, berapa yang mau dengar? Tidak banyak yang mau dengar. Kenapa? Karena mereka menganggap ada yang lebih prioritas daripada hanya mendengarkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kalau kita baca, kita mendapatkan petunjuk saja, satu aja petunjuk yang ada di situ, kita bisa melakukan kebaikan, yang kebaikan itu kembali kepada kita. Sama dengan Nabi tadi, ketika Nabi ini menyampaikan wahyu dari Allah kepada orang-orang Quraisy, lalu mereka beriman, itu Nabi itu senangnya bukan main. Kenapa? Karena ketika mereka sudah beriman, mereka akan terbebas dari neraka. Itu yang membuat Nabi itu senang. Dan yang membuat Nabi sedih itu kalau mereka mengatakan yang bermacam-macam kepada Nabi. Tapi Allah menyatakan, Muhammad, sebenarnya mereka tidak mendustakanmu. Maksudnya tidak hanya mendustakanmu saja, tapi sebenarnya yang sejatinya karena mereka tidak dapat memahami tanda-tanda kebesaran yang berasal dariku. Allah seakan-akan ingin mengalihkan perasaannya Nabi kepada dirinya. Supaya apa? Supaya Muhammad terasa ringan. Dia tidak terbebani ketika menyampaikan Al-Quran itu kepada orang-orang Quraisy. Oleh sebab itu kalau kita sudah menyampaikan Al-Quran, ya kita sampaikan Al-Quran, kita akan baca itu Al-Quran sampai khatam. Berapa yang mendengar tidak peduli, yang penting kita baca, lalu kita amalkan, karena tujuan kita dalam membaca itu adalah mengamalkan Al-Quran. Nabi di dalam mengamalkan Al-Quran ini butuh waktu 23 tahun. Kita nggak sampai untuk mengkaji Al-Quran 7-10 ayat setiap minggu itu tidak perlu waktu 23 tahun. 15 tahun insya Allah sudah selesai. Apalagi kalau nanti kita juga mau membaca sendiri-sendiri di rumah gitu. Kita menghatamkan Al-Quran itu dalam waktu setahun bisa khatam. Sehari dibaca aja 2 halaman, setahun selesai. Tapi bagi orang-orang yang tidak memahami bagaimana dia harus berinvestasi di akhirat, dia nggak akan lakukan itu. Tidak pernah menyentuh Al-Quran. Padahal Al-Quran itu yang membawa kita kepada petunjuk yang lebih dalam terhadap keimanan-keimanan yang sudah kita miliki. Walaqad kuzzibat rusulun min qablika. Lalu Allah menyatakan, dan sungguh Muhammad sebelum engkau rasul-rasulnya Allah itu sudah didustakan oleh kaumnya sendiri. Walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru. Mereka tidak ada jalan lain kecuali harus bersabar. Jadi di dalam menyampaikan wahyu-wahyunya Allah berbeda dengan menyampaikan yang lain. Karena dalam menyampaikan wahyu itu sebisa mungkin kita harus mampu mengamalkan. Maka kalau ada orang banyak ngomong tentang wahyu Allah tetapi dia tidak diamalkan, tidak akan banyak orang ikut. Tapi kalau kita membaca lalu sama-sama kita amalkan, nah orang mau ngikut. Karena kita dalam mengamalkan itu juga dalam proses belajar. Oleh sebab itu amalan kita itu bermacam-macam. Ada yang 100% ikhlas, ada yang 50%, ada yang hanya 70% ikhlasnya itu. Ada yang bahkan kita dalam beramal itu belum bisa ikhlas. Lalu kita paksa untuk ikhlas. Ya Allah, kok begini ya hati saya? Ya Allah, saya pengen mengikhlaskan. Tapi hati saya masih terpaut
dengan urusan-urusan dunia. Maka pada ayat ini tidak ada jalan lain kecuali bersabar. Fasabaru ala ma kudzibu, terhadap apa yang mereka dustakan. Wa udzu, bahkan para nabi itu mengalami penganiayaan. Kita dalam menyampaikan Al-Quran nggak mengalami penganiayaan karena kita berada dalam penduduk yang mayoritasnya Muslim. Coba Bapak Ibu perhatikan di tempat-tempat lain yang kaum muslimin minoritas, untuk menyampaikan ayat Al-Quran itu sulit, harus nyari tempat yang aman. Kalau kita yang penting ada masjid, bisa disampaikan di situ. Ini hebatnya kalau kita sudah punya sistem yang memang lebih baik dibanding negara-negara lain. Hatta atahum nasruna, Allah menggunakan kalimat hatta, sampai nanti datang kepada mereka pertolongan kami. Kapan pertolongannya datang? Tidak ada yang tahu. Mungkin kita sudah berjuang puluhan tahun, lalu terakhirnya itu baru ada pertolongan dari Allah. Mungkin kita sudah berjuang sekian lama, nanti paling di ujungnya itu baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang harus bersabar. Sabar itu menjadi sesuatu yang wajib dalam kehidupan dunia. Dalam hal apapun kita harus sabar. Maka kalau orang itu kepada akhiratnya itu kuat, dia nggak peduli sama omongan orang lain. Dia nggak peduli. Jangankan cuma omongan, dia dihalangi sekalipun dia tetap akan melaksanakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ke Allahnya kuat. Kalau ke Allahnya kuat, dunia ini bisa dikalahkan semua. Tapi kalau ke Allahnya tidak kuat, nah dia bisa goyah ini dengan kanan kiri yang ada di sekitar kita. Oh, ada omongan begini, ada begini, yang itu begini. Itu baru omongan doang. Baru omongan kita sudah kalah. Bagaimana kalau mereka dengan tindakan, dengan kekerasan gitu. Apa enggak malah mengkerut lagi kita? Nah, di situ. Maka kalau kita yakin bahwa itu adalah kebaikan menuju kepada Allah, harus perjuangan. Tidak ada kebaikan menuju Allah itu yang tidak melalui perjuangan. Tidak ada. Semuanya harus melalui perjuangan. Kenapa kita mudah berbuat baik? Itu karena keadaannya sudah memungkinkan. Karena keadaan sudah memungkinkan, maka kita mudah berbuat baik. Kita mau ngadain apa-apa gampang. Tapi coba kalau keadaan tidak memungkinkan, kalau masjid tidak ada di situ, mau ngadain tidak bisa. Kalau masjid nggak ada di situ, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, tidak bisa. Kita nggak bisa. Apalagi ada orang yang mengatakan kita nggak biasa itu ngadain begitu-begitu, nggak jadi lagi itu. Ini untuk menunjuk kepada kita bahwa berbuat baik itu perlu perjuangan. Berbuat baik yang sudah kita laksanakan itu, yang gampang itu, ya memang sudah dikondisikan. Tapi kalau tidak dikondisikan, dia perlu perjuangan. Wala mubaddila li kalimatillah. Dan tidak ada yang dapat mengubah ketetapan Allah. Kalau orang itu sudah berada di dunia ini, ada ketetapan Allah. Kita harus memahami sunnatullah. Ketetapan Allah itu ada di dunia ini dan juga ada nanti setelah kehidupan dunia. Allah sudah menetapkan sesuatu. Kalau Allah menetapkan sesuatu, tidak akan bisa dirubah. Oleh sebab itu, yang bisa kita rubah itu adalah hal-hal yang memungkinkan kita untuk merubahnya. Ini bisa kita lakukan enggak? Ini bisa dilakukan enggak? Dunia ini dalam banyak hal bisa berubah, kecuali memang yang sudah
ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala mubaddila li kalimatillah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita-berita rasul terdahulu. Kita ini sudah alhamdulillah, kita ini sudah menjadi umat Muhammad, sehingga ketika Nabi datang lalu Nabi itu menyempurnakan seluruh syariat-syariat terdahulu, kita tinggal mengamalkan. Mudah bagi kita ini sebenarnya, tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Nabi. Maka kalau disebut di dalam hadis bahwa orang yang paling berat cobaannya di dunia ini para nabi, maka kalau dari sisi perempuan yang paling berat itu yang menjadi istri-istrinya Nabi, karena mereka juga merasakan penderitaan, merasakan kesulitan yang dialami oleh nabinya itu. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum, dan jika Muhammad keberpalingan mereka itu terasa berat bagimu, fa ini stata'ta, Allah menggunakan kalimat in, dan jika ini enggak terjadi, dan jika engkau dapat membuat lubang di bumi, fa ini stata'ta antab taghi nafaqan fil ardi, engkau bisa membuat lubang di bumi, au sullaman fis sama, atau engkau bisa membuat tangga ke langit, au sullaman fis sama, fata'tiyahum bi ayah, fata'tiyahum bi ayah, lalu engkau dapat mendatangkan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan. Jadi ini Allah memberikan jalan kepada Nabi Muhammad, tetapi jalan yang sulit untuk ditempuh oleh manusia. Karena apa yang disebut oleh Allah, jika keberpalingan dari orang-orang itu menyulitkan engkau Muhammad, memberatkanmu, maka cari solusi di luar menghadapi mereka, yaitu engkau buat lubang ke bumi, ke bawah, atau engkau ausul laman fis sama, engkau naikin tangga itu sampai ke langit untuk mendatangkan tanda-tanda kebesaran Allah yang lain, supaya orang-orang ini bisa beriman. Kira-kira bisa engkau lakukan apa tidak? Nah, tentu ini sulit bagi Nabi Muhammad SAW. Allah menyampaikan sesuatu tapi yang mustahil. Oleh sebab itu yang real mana? Yang real yang harus menghadapi orang-orang yang tidak beriman itu. Harus dihadapi itu, orang-orang yang tidak beriman itu harus dihadapi di dalam menyampaikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa Allah, masih ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Allah menghendaki, ini enggak pernah terjadi. Walau syaa Allah, walaupun jika Allah mau bisa terjadi. Walau syaa, walau. Oleh sebab itu kita enggak boleh menggunakan kalimat seandainya tadi begini, seandainya tadi begini, seandainya, itu setan. Yang real yang kita hadapi itu yang kenyataan sudah terjadi. Oleh sebab itu ketentuan Allah itu, qada itu kalau sudah jadi tidak bisa lagi dirubah. Kita bisa merubahnya itu sebelum terjadi. Sebelum terjadi. Maka sebelum terjadi itu kalau bisa diusahakan sebaik-baiknya. Kalau sudah terjadi lalu kita harus merubahnya, itu prosesnya sulit lagi. Ada yang bisa, tetapi di situ membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh lagi.
Maka di sini dikatakan walau Allah, sekiranya Allah menghendaki la jama'ahum alal huda. Niscaya Allah bisa menjadikan kalian semua manusia itu dalam petunjuknya Allah. Semua bisa taat kepada Allah, semua bisa taat seperti malaikat. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berani ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah Allah menghendaki manusia seperti itu? Tidak. Allah menghendaki manusia melakukan sesuatu berdasarkan pilihannya. Karena pilihan itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka tadi ada orang yang lalai. Kenapa lalai? Yaitu pilihannya dia. Karena ketika ada di dunia, dia lebih milih dunianya, sehingga dia lalai. Dia lupa bahwa kehidupan dunia itu adalah untuk kebermanfaatan di akhirat. Dia lupa di situ. Maka kalau hidup ini orientasinya dunia, tidak akan kita dapat di akhirat. Tapi kalau hidup ini orientasinya akhirat, kita akan dapat di dunia dan akhirat. Karena orang yang mendapatkan kebaikan di akhirat, tidak mungkin dia dapat itu kalau dia tidak memanfaatkan kehidupan di dunianya. Fala takunanna minal jahilin. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang bodoh. Apa yang disebut dengan orang yang bodoh? Orang yang bodoh itu bukan hanya orang yang tidak tahu, tetapi orang yang kehilangan kontrol sehingga melakukan hal-hal yang tidak wajar, itu bodoh. Orang yang tahu bahwa kehidupan ini dia yakin ada Tuhan tapi tidak mengimaninya, bodoh. Orang yang tahu bahwa akan hidup 2 kali, di dunia dan di akhirat, tetapi dia tidak mementingkan kehidupan di akhirat, bodoh. Maka orang yang lebih memprioritaskan kepentingan hidup sementara di dunia dibandingkan dengan kehidupan yang abadi di akhirat, bodoh dia. Oleh sebab itu Allah menggunakan kalimat yakilun. Kenapa akal? Karena akal ini sebenarnya kalau dipadukan dengan hati, dia bisa melihat yang abstrak. Kita bisa mikir-mikir, di situ kita mikir-mikir akhirat itu bagaimana, persiapan kita hidup nanti, persiapan kita mati nanti apa. Karena mati itu tiba-tiba. Karena mati itu tiba-tiba, maka orang harus mempersiapkannya itu sejak dia balik. Dia akan tetap ibadah, minimal yang wajibnya itu sempurna. Sehingga ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya udah siap aja. Udah siap dia, karena memang yang wajibnya sudah terlaksana dengan sempurna. Innama yastajibul ladzina yas'aun. Hanya orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendengaran tadi menjadi sangat penting. Karena pendengaran ini kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dia akan bisa meresap ke dalam hati. Oh begini. Kita bisa ingat Khadijah radhiyallahu anha. Ketika di Mekah itu ada orang Yahudi diundang, lalu orang Yahudi itu mengatakan akan ada nabi di tempat ini. Siapa yang bisa menjadi landasan bagi perjuangan para nabi ini di antara kalian kaum perempuan, kalian akan menjadi orang yang beruntung di akhirat. Lalu Khadijah memasukkan itu dalam hatinya. Jadi mendengar lalu kemudian mengecamkannya di dalam hati. Oh saya gini, saya gini, saya gini. Itu yang dibutuhkan, karena itu yang menguatkan amalan kita. Lalu dicoba, diamalkan terus menjadi kokoh dia, sehingga iman itu menjadi mantap kalau amalannya seperti itu.
Oleh sebab itu pada ayat ini Allah menggunakan kalimat innama. Sesungguhnya orang-orang yang bisa mendapatkan petunjuk itu adalah yang mau dengar, lalu dengernya itu dimancapkan ke dalam hati. Innama yastajibul ladzina yas'aun. Wal mauta, dan orang-orang yang mati ya ba'asuhumullah, itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungannya dengan tadi yang mendengar? Karena kematian itu adalah bagian dari kehidupan di dunia, maka apa yang dilakukan oleh orang dari pendengarannya itu nanti akan terbawa ketika dia mati. Sehingga kalau dia melakukan amalan-amalan yang baik, maka amalan itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dapati nanti. Oleh sebab itu bagi orang-orang yang bisa melaksanakan amalan itu dengan ikhlas, dia akan kaget nanti. Oh, ternyata amalanku begini. Karena amalannya itu disimpan dan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mauta yab'atsuhumullah summa ilaihi turja'un. Lalu hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Wa qalu, sedangkan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang musyrik, mereka akan berkata, laula nuzzila alaihi ayatum mir rabbih. Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhan yang kami dengan mukjizat itu bisa percaya? Mereka lupa bahwa Al-Quran ini mukjizat. Jadi mereka minta mukjizatnya Nabi Muhammad itu seperti mukjizatnya nabi-nabi terdahulu yang dilihat oleh mereka. Pertanyaannya, kalau mukjizat itu betul-betul didatangkan, katakanlah mereka pengen Bukit Sofa dan Marwah itu dirubah oleh Muhammad jadi bukit emas. Kalau Nabi minta kepada Allah, itu kira-kira memungkinkan apa tidak? Sangat memungkinkan. Tapi setelah itu jadi emas, lalu mereka mengambil emas-emas itu atau rebutan dengan emas itu, apakah setelah itu mereka beriman? Tidak juga. Di situ mereka pengen setiap ayat Al-Quran yang turun itu Jibrilnya itu datang, malaikatnya itu datang mengatakan, loh ini loh, saya mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar. Tapi Nabi nggak mau yang seperti itu. Kenapa Nabi nggak mau? Kalau permintaan yang bermacam-macam kepada Allah itu sudah dikabulkan, kalau mereka tidak beriman, dihancurkan semua manusia. Itu sunnatullah, itu ketetapannya Allah. Itu yang Nabi nggak mau. Maka permintaan apapun mereka akan mukjizat-mukjizat yang juz'iyah, seperti mukjizat nabi-nabi terdahulu, Nabi nggak mau memperkenankannya. Karena kita nggak akan ada lagi nanti. Kalau mereka sudah minta yang seperti itu, lalu tidak beriman, habis semua manusia. Nah itu tidak dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Kul, katakan kepada mereka Muhammad, kepada orang-orang yang bermacam-macam mintanya, hanya alasan. Oh seandainya begini saya mau gitu. Oh seandainya begini saya mau ke masjid. Seandainya begini saya mau. Seandainya di masjid itu ada beginiannya, saya mau gitu. Biasanya bandinginnya seperti di Masjidil Haram. Itu Pak dibuat di Masjidil Haram, ada beginiannya masjidnya. Udah kita adain. Kesini enggak? Oh belum juga. Mau apa lagi? Oh mau ada fasilitas ini, kita sediain fasilitasnya. Mau enggak ke masjid? Ya setahun sekali aja. Nah di situ manusia itu begitu. Jadi itu hanya alasan untuk menutupi sebenarnya ketidakhadirannya. Maka di sini dikatakan, Qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayah. Allah sangat mampu untuk bisa memunculkan itu. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan dari mereka itu tidak mengetahui.
Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada seekor burung pun di muka bumi ini. Wala ta'irin, demikian juga tidak ada seekor binatang pun di muka bumi ini. Wala ta'irin, demikian juga burung yatiru bijanahaihi, yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kalian. Allah memberikan permisalan. Semua orang yang pernah hidup di dunia ini, dia menjadi umat dari nabinya. Nabi Ibrahim punya umat mereka, gitu. Nabi Musa punya umat juga. Lalu Nabi Muhammad SAW itu juga punya umat. Jadi sekelompok burung, sekelompok binatang itu nanti dia punya sesuatu yang menyatukan mereka. Illa umamun amsalukum, mereka seperti manusia. Kelompok yang ada di sini Nabi Isa, kelompok yang ada di sini Nabi Ibrahim, kelompok di sini Nabi Musa, kelompok di sini Nabi Nuh alaihissalam, kelompok di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti semua ini akan datang kepada nabinya. Tapi nabi-nabinya itu tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Yang bisa memberikan syafaat hanya satu, atas izin Allah Subhanahu wa taala, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berupaya untuk berada di dalam orang yang diberikan syafaat itu. Syaratnya hanya dua, iman dan amal soleh. Oleh sebab itu kebaikan agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melalui nabi-nabinya tadi. Maka setiap umat harus tahu nabinya. Jangan sampai ada orang yang hidup lalu dia mengatakan, saya nggak tahu ya hidup ini harus kemana. Saya nggak tahu ya, saya ini termasuk umatnya siapa. Nah, di situ ada banyak orang yang sekarang ini, anak-anak muda itu nggak ngerti seperti itu. Karena mereka hidup tanpa bimbingan agama, lalu akalnya yang berfungsi. Ketika akalnya yang berfungsi, tidak bisa mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Padahal hal-hal yang seperti ini bisa dilihat dari Al-Quran. Al-Quranlah yang menyampaikan kepada kita pengetahuan-pengetahuan di luar akal kita. Akal kita ini terbatas. Oleh sebab itu, akal ini perlu dampingan. Dampingannya akal adalah wahyu. Kalau akal ini dipadukan dengan wahyu, aman kita. Menjadi seimbang antara akal dan wahyu itu. Tapi kalau orang hanya akalnya saja, udah, dia tidak akan seimbang kehidupannya. Karena kehidupan ini ada hal-hal yang tidak bisa dirasionalisasikan. Termasuk keimanan itu, kalau kita tidak dari keluarga yang beriman, sulit untuk mendapatkannya. Salah satunya harus menggunakan akal. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari kitab ini. Makanya tadi kenapa kita penting sekali untuk merujuk kepada Al-Quran. Karena Al-Quran lah kita tahu, oh ada begini, ada begini, ada ilmu ini, ada ilmu ini, yang semuanya itu tidak kita dapatkan di luar Al-Quran. Kami di pesantren, dari kecil di pesantren itu nggak ngerti bahwa ada perjanjian fitrah, bahwa manusia itu ketika dia lahir nanti ada perjanjian fitrah tadi 4 bulan, ketika Allah meniupkan roh, itu Allah mengatakan alastu birabbikum. Itu di pesantren kelewat. Kita tahunya itu sudah berada di perguruan tinggi. Oh, ternyata begitu ya, ternyata begitu. Jadi saling melengkapi. Ilmu itu dari berbagai guru itu saling melengkapi. Ambil yang baik-baiknya. Ini dapat ini, dapat ini, dapat ini. Oh, ini melengkapi kita.
Lalu kita jadikan sebagai pedoman kita untuk beribadah. Oh, saya begini, pedomannya ini. Kita sudah ittiba namanya. Kita melaksanakan ibadah, lalu kita tahu dasarnya. Oh, dasarnya ini, dasarnya ini, dasarnya ini. Tidak hanya taklid saja, tidak hanya ngikut. Apa dasarnya? Kita nggak tahu. Nah, itu yang kita hindari sekarang. Kita harus ittiba. Ittiba itu kita melaksanakan sesuatu, dasarnya mana? Oh, ini loh ada dalam Al-Qur'an. Ini ada dalam hadis Nabi. Ini loh pernah diomongin di sini, ini dasarnya. Nah, di situ. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Lalu semua manusia yang masing-masing itu nanti di bawah kepemimpinan para nabi itu. Jadi nanti yang di akhirat itu kepemimpinan kita itu nabi. Bukan presiden, bukan gubernur, bukan. Kepemimpinan di akhirat itu adalah kepemimpinan profetik. Bukan gubernur, bukan juga presiden, bukan. Bahwa dia punya tanggung jawab terhadap kepemimpinannya, iya. Bahwa kita juga bertanggung jawab terhadap kepemimpinan kita sendiri, iya. Tapi yang menjadi tokoh di akhirat itu bukan lagi presiden gitu. Itu yang kita harus pahami. Sehingga siapapun manusia di dunia ini, mau presiden, mau menteri, mau siapa, dia nanti akan ikut kepada nabi-nabinya. Dan nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kita pengen diakui sebagai umat beliau. Salah satu cara supaya kita diakui sebagai umatnya beliau nanti adalah amalkan Al-Quran, amalkan As-Sunnah. Karena dengan itu sudah dengan sendirinya kita akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, pada ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada orang-orang yang tidak beriman bahwa mereka akan rugi dalam kehidupan karena mereka menganggap kehidupan ini, kita perhatiin, semakin kesini kok semuanya semakin permainan, semua main-main. Padahal kalau itu dilandasi dengan iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan hati-hati. Banyak orang tidak hati-hati dalam kehidupan sekarang. Banyak tidak hati-hati, banyak sekali masalah di dunia ini. Padahal kehidupan kita itu kita harus bisa saving di akhirat. Sama kalau kita saving uang, untuk anak-anak kita. Kita saving uang untuk masa tua kita. Kita juga harus saving terhadap semua amalan yang kita lakukan itu, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang paling penting, sehingga penting bagi kita semua itu untuk senantiasa istiqomah dalam amalan-amalan yang mudah. Amalan-amalan yang mudah itu yang sudah bisa kita laksanakan. Amalan yang sulit harus dicoba. Apa yang belum ini? Saya mau coba. Nah, di situ. Dicoba. Karena kalau itu bisa kita diversifikasikan, bisa kita laksanakan juga, maka amalan kita itu bisa menjadi bermacam-macam. Ada hadis yang mengatakan, siapa yang dalam satu hari bisa melakukan 3 perbuatan atau lebih, 3 itu amalan baik semuanya, maka ini adalah tanda-tanda bahwa dia ahli surga. Misalnya hari ini kita sudah ada di majelis ilmi, tambah nanti yang lain. Oh, ada yang bersedekah, udah. Oh, nanti ada yang menjenguk orang sakit. Oh, nanti ada yang apalagi dia bisa lakukan yang lain. Ketika amalan dalam satu hari ini kita bisa diversifikasikan, bermacam-macam dia, lebih dari 3 macam, ini tanda-tanda orang ini adalah ahli surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai ahli surga semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'ali sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hada wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kekurangannya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.